Pak Edi, gimana perasaannya? Udah punya motor sendiri nih buat ngojek. Ya Allah, Mbak Angel senang banget bisa punya motor sekarang. Nanti kan diojekin, Iya. dikumpulin buat buat online apa. Oh iya Pak, Bapak nanti kumpulin uang sedikit demi sedikit, beli handphone ya Pak ya. Iya, Nah iya, nanti iya. ikut ojek online tuh Pak. Katanya teman-teman ojek online itu lumayan penghasilannya. Nah istri di rumah biar dagang. Iya, iya. Jadi namanya rezeki di bulan Ramadan Ramadan. Pak. Rezeki dari Bapak Allah, puasa? ya. Puasa. Puasa, insya Allah ya Pak ya. Jadi nanti Bapak pulang, tadi kan Bapak mau telepon istri sama anak. Bapak pulang nggak usah telepon lagi Pak, langsung dateng sama motornya dibonceng, istrinya bilang, Mama, Ibu saya punya motor baru dari uang kaget ya Pak ya. Iya, iya. Selamat ya Pak ya. Iya, Mbak Angel. Ayo Pak kita turun Pak. Mana istrinya? Alhamdulillah. Dapat rezeki ini dari Allah. Ibu ini istrinya Bapak Edi. Ibu gimana perasaannya? Tadi tiba-tiba dapat kabar kalau Bapak Edi mendapatkan uang 12 juta rupiah. Saya kira syukur pada Allah, terima kasih kepada GTV, sama Mbak Angel, sama semua kru-kru yang membantu saya buat mengubah kehidupan saya. Iya, semoga rezeki ini bisa berguna buat kehidupan Ibu ya Bu. Pak, Bapak membantu keluarga saya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Bapak punya motor baru ya? Bapak Reksi, bagaimana kelengkapan surat-suratnya? Apakah sudah dicek? Untuk kelengkapannya lengkap dan pajaknya juga tahun 2022. Oh, tahun 2022? Ya. Saya senang sekali Bapak sudah punya motor, berarti Bapak tidak perlu harus membayar uang sewa sebesar 25.000 Pak. Memang kalau dihitung-hitung itu sedikit nominalnya, tapi kalau kita kalikan 30 hari, wah itu lumayan tinggi Pak. Bisa Bapak pakai buat biaya sekolah anak, apalagi anak Bapak yang paling kecil ini sebentar lagi akan masuk sekolah. Bapak anaknya 3 semua? Ya. Yang paling besar yang laki-laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Mereka semua sekolahnya aman-aman saja kan Pak? Aman, perempuan. Iya, sekolah itu. Apa memang sebulan yang lalu kan di sekolah. Iya. Lalu sama bayaran, dua bayaran. Anaknya siapa yang Sawah. Hah? Sawah. Salwa? Salwa bisa berpindah ke samping saya nggak? Iya. Ayahnya cerita kamu putus sekolah. Iya, Kamu sekarang kelas berapa kalau misalnya masih sekolah? kelas 11, mau kelas 12. Kelas 12 itu berarti kelas 2 SMA? Iya, kelas 11 di SMA. Oh ya. Kamu gimana? Sedih tidak nggak bisa melanjutkan pendidikan? Iya, Teman-teman pasti kangen sama kamu tuh di sekolah. iya. Yang biasanya ketemu kamu setiap hari, tapi ini terpaksa nggak bisa ketemu kamu karena ayah tidak bisa bayar uang SPP. Tapi kamu masih mau sekolah tidak? Masih mau sekolah, Lalu harapan kamu apa untuk ayah? biar bisa sehat, Iya. Terus apa lagi? biar bisa nyari duit juga buat keluarga. Iya. Panjang umur sehat. Panjang umur, sehat selalu, ya. Tapi kalau misalnya kita berandai-andai saja nih, ayah kamu tetap tidak bisa membayar uang SPP, apakah kamu mau mengikuti ujian paket C nantinya? Iya, Nggak apa-apa tuh, iya nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Yang penting kan kamu punya ijazah, lalu kamu bekerja, bagaikan ayah dan ibunya. Ya, langsung saja kita bahas. Bapak ada beli apa saja selain motor? Ada motor, ada televisi, ada telur, ada beras 3 karung. Mie instannya berapa dus? 6 total. Lalu ada kompor gas ya. Gas ada. Terus ada apa lagi Pak? Tuh yang di dalam kantong plastik? Kopi, gula, minyak, Gula, banyak. Hmm. sirup,
Dan satu lagi ketika Bapak ke pasar, Hah? Bapak langsung ingin beli sajadah Ya? dan sarung Sarung. untuk berbagi sama teman-temannya di masjid buat taraweh bersama. Oh seperti itu Pak. Buat Bagus sedekah. sekali. Beli sajadahnya berapa? Jadanya 5, 5, sarungnya 5. sarungnya 5. Buat orang lain Bapak bisa bahagiakan. Berarti buat keluarga sendiri juga Bapak pasti bisa bahagiakan. Ya. Nah, sekarang planningnya apa nih? Bapak sudah punya motor. Bapak sudah punya modal usaha. Terus saya tetap ngojek, ibunya jualan. Istri yang kerjakan? Iya. Sama anak yang perempuan ini. Dari 5 ya kalau saya ngojek. Ya. Uang sisa berapa Pak? Bisa habis. Habis? Habis ya. Bagus. Ada beli emas kan? Beli emas. Mana buka emasnya? Itu Bapak beli apa? Kalung. Kalau Kalungnya berapa gram, berapa karat Pak? 23 gram. 7 gram. Harus 3 karat. Buat siapa belinya? Buat istri. Buat istri? Iya. Oh ya pantas saja ya, istrinya udah lihat-lihat ke emas saja ini saya lihat. Karena mungkin selama ini kan saya kan nggak bisa. Belum bisa membahagiakan, belum bisa membelikan perhiasan ya. Mungkin ini saya syukur dan terima kasih kepada Mister ini. Ya sama-sama. Silakan dipakaikan. Sangat terlihat jelas sekali apa ketika istri memakai perhiasan dari yang Bapak beli. Gimana Bapak bangga gak? Bangga ya. Bapak kan tidak punya kamar mandi nih. Kok Bapak tidak membeli Karena uangnya habis. peralatan kamar mandi? Uangnya habis. Iya, makanya juga tidak beli juga. Memangnya tidak bisa di-manage Pak. Dengan 12 juta rupiah ini kamar mandinya bisa terpenuhi, motor kebeli, modal usaha kebeli, kebutuhan sehari-hari kebeli, emas kebeli. Emang nggak bisa dibikin seperti itu? Nggak bisa. Tadi uangnya habis, sedangkan waktu masih banyak. Oh. Waktu masih banyak, bahkan uangnya sudah habis ya Pak? Habis. Ya sudah, kalau begitu saya tuh masih tidak tega melihat mau mandi saja harus keluar dari rumah. Maka dari itu Luwak White Coffee akan kasih tambahan sebesar 2 juta rupiah untuk pembuatan kamar mandi. Silakan diterima uangnya sebesar 2 juta rupiah. Ya Allah, terima kasih Luwak White Coffee, terima kasih. Terima kasih Luwak White Coffee, semoga sukses. Selain Bapak mendapatkan uang cash, Bapak juga mendapatkan bingkisan cantik dari Luwak White Coffee. Seperti ini ya Pak ya. Ini adiknya dipegang, ini bisa buat tambahan dagang ya di rumah ya. Semua ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Bapak Edi, hari ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Rupanya Bapak dapat rezeki sebesar 14 juta rupiah, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, merupakan berkah seperti apa sih? Berkah bagi saya gitu ya, mendapatkan rezeki. Ya. Dan nggak akan saya lupakan seumur hidup saya. Tolong dimanfaatkan ya Pak, rezeki Ya. ini jangan sampai habis waktu demi waktu hanya Bapak karena tidak mau inovasi, Bapak tidak mau inovatif, karena ini udah suatu jalan. Jadi Bapak harus semakin semangat lagi ngojeknya, istrinya juga diberikan semangat untuk berdagang. Sudah pasti Pak, kalau dilakukan secara bersama-sama itu akan terasa ringan sekali pasti. Kalau begitu saya Mr. Mani beserta dengan timekeeper Angel, Bapak Reksi, dan ajudan beserta dengan kru yang bertugas hari ini harus pamit dari hadapan Bapak Edi. Mudah-mudahan kita semua ini bisa bertemu kembali tapi dengan keadaan Bapak Edi yang sudah berubah. Saya pamit dulu. Ya. Ibu saya pamit. Jangan patah semangat ya. Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Edi. Beliau seorang kepala rumah tangga yang sempat kehilangan arah, tetapi ingin sekali membuktikan kepada istri dan anak-anaknya bangga terhadap dirinya. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Sukses itu tidak datang dengan cara mendompleng sesuatu hal.
tetapi sukses datang dari tangan kita sendiri ketika kita sudah berusaha. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah mata angin tersebut bisa mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang paling membutuhkan. Bisa jadi itu ke tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Yuk minum yuk. Nikmat dan segar ya. Selamat berbuka puasa bersama Luang Kaget. Terima kasih JTV.